Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Chairul Anwar. Ini belakang 59. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar persaingan sempurna. Yaitu suatu pasar di mana terdapat kekuatan dari permintaan dan penawaran secara bebas bergerak. Dan juga pasar persaingan sempurna juga ideal dan paling sering digunakan dalam analisis ekonomi atau didefinisikan sebagai struktur pusat industri, yaitu di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Dari persaingan pasar sempurna itu ada kelebihan dan juga ada kekuatan. Nah, kelebihannya itu berikan kebebasan dalam bertindak dan juga tidak mengubah barang karena adanya homogen, yaitu barangnya yang sama semua yang ada di lingkungan pasar, dan barang yang ditawarkan penjual akan laku beberapa jumlahnya, dan juga memaksimumkan efisiensi dalam pasar persaingan sempurna. Nah, itu dari kelebihan dari pasar sempurna, dan saya akan menjelaskan kekuatan dari pasar persaingan sempurna, yaitu tidak mendorong inovasi. Nah, jadi tidak mendorong inovasi itu di dalam pasar persaingan. Teknologi biasanya dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Kedua, membatasi pemilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan oleh perusahaan ialah 100% sama, sehingga membuat konsumen memiliki pilihan yang terbatas. Dalam lingkungan pasar itu semua barang itu sama. Gitu. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan tidak merata atau seimbang. Nah, dari kelebihan dan kekuatan pasar persaingan sempurna, adapun karakteristik yang ada di persaingan pasar sempurna itu, yaitu yang pertama homogenitas produk, yaitu barang yang dihasilkan semua perusahaan sama atau homogen, yang serupa lah. Yang kedua yaitu produsen mudah keluar masuk pasar. Yang ketiga supply and demand. Apa itu? Yaitu harga murni hasil dari penawaran dan permintaan konsumen. Sekian dari pembahasan saya mengenai pasar persaingan sempurna. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmanatia Salsabila dengan belakang 77. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terjadi ketika jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Biasanya penjual lebih sedikit dibandingkan jumlah pembeli. Penjual memiliki kendali atas penjualan produk dengan jumlah terbatas, yang menyebabkan mereka dapat mempengaruhi harga produk di pasarannya. Hal ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Adapun kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, barang yang ditawarkan memiliki kualitas unggul. Jadi produk atau barang yang dijual di dalam pasar persaingan tidak sempurna biasanya tidak ada penggantinya atau pilihan lain, sehingga produk yang dijual mayoritas memiliki kualitas terbaik. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang lebih besar. Para penjual akan mudah memperoleh keuntungan yang lebih besar dan mudah memilikinya. Yang ketiga, bisa mendorong untuk menemukan produk inovatif.
Dengan adanya hak paten yang diberikan kepada para produsen sebagai hal penjual tunggal, maka hal tersebut bisa menjadi dorongan untuk melakukan inovasi terhadap produk atau barang yang diproduksinya. Yang keempat, bisa berkembang dengan cepat. Di sebuah pasar, persaingan tidak sempurna akan menjadikan pihak yang berada di dalam menjadi lebih banyak berpikir, di mana mereka harus lebih cerdas untuk bisa memiliki kedudukan penting di dalam pasarannya. Adapun kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, adanya permainan harga. Adanya sebuah permainan harga di dalam pasar persaingan tidak sempurna tersebut akan menjadikan kerugian cukup fatal yang dirasakan oleh para konsumen. Yang kedua, tidak ada alternatif lain. Nama saya Rahmawati Lima Azhara dengan NIM 63020230004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pengertian dari pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau yang dimaksud dengan diferensiat produk, hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. Untuk kelebihan pasar monopolistik itu ada: 1. Menghasilkan barang yang berbeda corak. 2. Distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. 3. Memudahkan konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Sedangkan kekurangan dari pasar monopolistik ada tingkat persaingan yang tinggi, operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna, dan yang terakhir tidak mempunyai gerakan untuk melakukan inovasi itu sendiri. Sedangkan contoh dari pasar monopolistik ada pasar pakaian olahraga atau restoran di kota yang memiliki konsep dan menu yang sedikit berbeda. Contohnya KFC dengan McD, Le Mineral dengan Aqua, dan Surumarjan dengan ABC. Itu tadi adalah contoh dari pasar monopolistik. Terima kasih. Saya Nafaatul Umah, NIM 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis pasar, yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna karena hanya terdiri dari satu pembeli, sedangkan penjualnya itu banyak. Pemegang kendali suatu pasar monopsoni dipegang oleh pembeli. Maksudnya, harga suatu barang di pasar monopsoni ini ditentukan oleh pembeli. Selanjutnya, kelebihan dari pasar monopsoni. Yang pertama, kualitas barang terjamin baik. Karena pembeli tidak mungkin membeli barang yang berkualitas buruk, penjual akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas barang yang dijualnya agar pembeli tersebut tidak pindah ke penjual yang lain. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dari penjual. Salah satu cara untuk mencari keuntungan adalah dengan cara menekankan biaya produktivitas dan meningkatkan kreativitas dari suatu barang yang dihasilkannya. Dengan begitu, penjual dapat keuntungan, sedangkan pembeli dapat kualitas barang yang baik. Kelebihan yang ketiga, harga ditentukan lebih mudah karena hanya ada pembeli yang dapat menentukan harga. Proses penentuan harga tidak terlalu lama. Kelebihan yang keempat, alur penjualan lebih lancar. Biasanya pembeli membeli barang secara grosir atau borongan. Oleh karena itu, penjual bisa terus memproduksi barangnya secara terus-menerus. Kelebihan yang kelima, penjual tidak perlu melakukan promosi. Pembeli akan menghampiri penjual untuk membeli barang, sehingga penjual tidak perlu melakukan promosi lagi. Kekurangan dari pasar monopsoni. 1. Perilaku tidak adil dari pembeli. Pembeli yang memiliki kuasa biasanya enggan untuk menaikkan harga suatu barang meskipun
sedang terjadi inflasi. Kekurangan yang kedua, penjual yang tidak dipedulikan. Pembeli yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya biasanya tidak memedulikan keluhan dari para penjual. Kemudian contoh dari pasar monopsoni, misalnya di suatu daerah ini terdapat beberapa peternak sapi yang menghasilkan susu. Kemudian mereka ini menjualnya ke satu pembeli yang hanya ada satu di daerah tersebut. Kemudian pembeli tersebut akan menyalurkan susu-susu tersebut ke konsumen yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Masrurah dengan NIM akhir 0079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar barang yang terdiri hanya dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Kelebihan dari pasar oligopoli yaitu terdapat sedikit penjual. Karena terdapat sedikit penjual, maka persaingan antar penjual akan minim terjadi, dan juga terdapat banyak pembeli. Dengan begitu, penjual dapat menguasai pasar dan mengendalikan harga jual. Pasar oligopoli juga memiliki kelemahan, salah satunya yaitu investasinya tinggi. Karena investasinya tinggi, tidak semua bisa memasuki pasar oligopoli. Hanya orang-orang yang memiliki banyak uang yang dapat memasuki pasar ini. Jenis produk di pasar oligopoli bersifat homogen atau serupa. Contohnya yaitu ada perusahaan rokok. Perusahaan rokok dikuasai oleh perusahaan besar seperti PT HM Sampurna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Jarum. Dari contoh tersebut, jelas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut termasuk ke dalam pasar oligopoli, di mana hanya ada beberapa perusahaan dan terdapat banyak pembeli. Jenis barangnya juga bersifat homogen atau serupa. Saya Tarafiana Zakia dengan NIM akhir 54 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa di pasar tersebut. Penjual monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kuantitas barang yang dijual tanpa adanya pesaing atau barang pengganti yang sempurna. Pasar monopoli biasanya terbentuk karena adanya hambatan atau halangan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing di pasar tersebut. Hambatan tersebut dapat berupa legalitas, teknologi, atau sumber daya yang dimiliki oleh penjual monopoli. Kekurangan pasar monopoli meliputi yang pertama adalah kesejahteraan konsumen yang rendah. Yang kedua adalah alokasi sumber daya yang tidak optimal, dan yang ketiga adalah kemungkinan penyalahgunaan. Kemudian kelebihan dari pasar monopoli adalah penjual monopoli dapat memiliki keuntungan yang tinggi. Selanjutnya adalah penjual monopoli dapat melakukan inovasi dan pengembangan produk yang lebih baik karena memiliki modal yang besar dan teknologi yang canggih. Yang terakhir adalah penjual monopoli dapat mencapai efisiensi produksi karena dapat memanfaatkan skala ekonomi dan menghindari duplikasi atau pemborosan sumber daya. Kemudian adalah contoh dari pasar monopoli di Indonesia, yaitu ada PDAM, kemudian PLN, dan juga PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aryani dengan nomor NIM 630202300068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar oligopsoni. Apa sih pasar oligopsoni itu? Pasar oligopsoni yaitu suatu pasar yang dimana memiliki dua atau lebih seorang pembeli dengan menentukan jumlah penawaran sesuai dengan produk atau sesuai dengan penjualan. Nah, pasar oligopsoni ini memiliki arti juga bahwa penjual lebih banyak daripada pembeli. Namun di sini pembeli memiliki peran yang sangat besar yaitu dalam penentuan harga untuk jual dan beli. Nah, pasar oligopsoni ini juga termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Kekurangan dalam pasar oligopsoni. Kekurangan pada pasar oligopsoni ini ada 3. Yang pertama ada kurang terjaganya produk pada kualitas karena seorang produsen ini cenderung mudah untuk menjual produk
penjual produk tersebut. Nah, produsen kurang menjaga barang tersebut karena banyak pembeli-pembeli besar yang mengharapkan barang tersebut, sedangkan produsen dengan mudahnya untuk menjual barang tersebut. Yang kedua, di pasar ini sudah cukup dengan banyaknya manipulatif antara penjual dan pembeli. Nah, apa sih alasan pembeli ini memiliki jiwa manipulatif? Karena seorang pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah daripada harga yang awal. Yang terakhir, kemudahan dalam jual beli membuat seorang produsen itu lebih sedikit dalam berkreatif atau menentukan pikiran inovatif untuk menciptakan sebuah barang dengan memiliki nilai yang tinggi atau naik. Kelebihan dalam pasar oligopsoni yang pertama ada hak-hak produsen terjaga dengan baik. Hak produsen terjaga dengan baik karena produsen memiliki lingkup tersendiri dan jauh dari jangkauan seorang konsumen atau jarang ketemu dengan seorang konsumen. Yang kedua yaitu pembeli tidak bisa berkehendak semaunya. Nah, karena dalam pasar ini seorang penjualah memiliki kekuasaan besar dalam penentuan pasar, bukan beda lain dengan penentuan harga. Yang ketiga, pasar mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan, dan tidak menyalahgunakan kebebasan. Nah, pasar ini memiliki ketentuan yang sangat besar dalam pasar pada jual beli tersebut agar tidak menyalahgunakan hal-hal yang terjadi dalam pasar tersebut. Nah, apa sih contoh-contoh barang yang ada di dalam pasar oligopsoni? Pasar oligopsoni ini menjual barang-barang atau produk yang akan dijadikan untuk bahan baku. Contohnya, yang pertama ada pasar minyak. Pasar minyak ini menjual minyak, namun minyak itu bakal diolah lagi oleh pembeli besar untuk menjadi sebuah cipta lain. Yang kedua, ada industri teknologi. Industri teknologi ini contohnya ada teknologi permesinan. Nah, contoh membuat mesin dalam komputer, nanti setelah itu disortir ke produknya komputer, lalu nanti dilanjutkan oleh ciptanya komputer. Yang terakhir ada pasar pakaian atau tekstil. Pasar pakaian atau tekstil ini menjual kain atau pakaian yang akan diolah menjadi sebuah baju, kemeja, atau beberapa bahan-bahan lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatullah Aulia dengan NIM belakang 50. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar oligopoli. Jumlah penjual sedikit, jumlah pembeli banyak, jenis barang homogen atau heterogen, pengambilan keputusan harga penjual. Di pasar oligopoli, perilaku perusahaan dapat bervariasi tergantung pada tingkat kerjasama antar perusahaan. Konsumen di pasar oligopoli mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi karena berkurangnya persaingan. Yang kedua ada pasar oligopsoni. Jumlah penjual banyak, jumlah pembeli sedikit, jenis barang, produk untuk bahan baku, pengambilan keputusan harga diambil oleh pembeli. Di pasar oligopsoni, pembeli dapat menekan harga pembelian ke tingkat yang lebih rendah. Hal ini dapat merugikan penjual dan berakibat pada penurunan kualitas produk. Yang ketiga ada pasar monopsoni. Di pasar monopsoni, jumlah penjual banyak, jumlah pembeli satu, jenis barang tidak ada. Pengambilan keputusan harga diambil oleh pembeli. Pasar monopsoni dapat menyebabkan inefisiensi pasar dan ketidakadilan bagi penjual. Penting untuk menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi dampak negatif dari pasar monopsoni seperti undang-undang anti monopoli dan regulasi harga. Yang keempat ada pasar persaingan sempurna. Jumlah penjual banyak, jumlah pembeli banyak, jenis barang banyak dan homogen, pengambilan keputusan harga diambil oleh kekuatan pasar.
Harga di pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Produsen di pasar persaingan sempurna hanya mendapatkan keuntungan normal. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Jumlah penjual sedikit, jumlah pembeli banyak, jenis barang sedikit, pengambilan keputusan harga diambil oleh penjual. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dapat menyebabkan inefisiensi dan kegagalan pasar. Konsumen di pasar persaingan tidak sempurna mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pasar monopoli. Jumlah penjual satu, jumlah pembeli banyak, jenis barang satu barang, pengambilan keputusan harga diambil oleh penjual. Di pasar monopoli, penjual dapat memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya produksi. Konsumen di pasar monopoli